Pada tanggal 10 Dzulhijjah, bersamaan dengan mentari yang menyinari pagi hari kurban, para jamaah haji yang bermalam di Muzdalifah berjalan menuju Mina sebelum terbit matahari. Apabila sampai di Mina, para jamaah mendatangi Jumrah Aqabah atau Jumrah Al-Kubra yang terletak di sebelah kota Makkah di bagian ujung Mina, dengan membawa 7 butir kerikil sebesar batu ketapel untuk dilontarkan ke Jumrah Aqabah satu persatu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah melempar jumrah, kegiatan berikutnya adalah menyembelih hadyu bagi yang membawanya atau membelinya terlebih dahulu kemudian menyembelihnya. Dan hadyu ini hukumnya wajib bagi seluruh jamaah haji tamattu' dan qiran kecuali dari penduduk kota Mekkah. Maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyembelih hadyu. Adapun yang hajinya ifrad, maka hukum hadyu baginya hanya sebatas sunnah. Setelah menyembelih hadyu, hendaknya jamaah haji mencukur rambut kepala, baik dengan menggundul atau memendekkannya bagi kaum lelaki. Dan gundul jauh lebih utama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan gundul daripada mencukur pendek. Sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya. Quran Surat Al-Fath ayat 27. Dan juga karena hal itu yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada saat hajinya. Alasan yang ketiga, karena beliau mendoakan jamaah haji yang menggundul kepalanya dengan rahmat dan ampunan sebanyak 3 kali. Sementara yang memendekkan rambutnya, Nabi hanya mendoakannya sekali. Adapun bagi kaum wanita, maka cukup mengumpulkan seluruh ujung rambutnya dan mencukurnya 1 ruas jari. Jika rangkaian ibadah haji di atas telah dikerjakan, maka para jamaah haji telah bebas dari semua larangan ihram yang berlaku, sehingga dibolehkan untuk memakai parfum, pakaian, memotong rambut, kuku, dan larangan-larangan ihram lainnya, kecuali berhubungan dengan wanita. Dan disunahkan untuk memakai parfum pada saat tahallul, sebagaimana perkataan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dahulu aku mengoleskan minyak wangi ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan juga di saat tahallulnya sebelum beliau melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, para jamaah haji melakukan tawaf ifadah di sekitar Ka'bah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, hendaknya mereka menyempurnakan tawaf di sekeliling Ka'bah, Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Jika seseorang hajinya tamattu', maka hendaknya melakukan sa'i setelah tawaf, karena sa'inya yang pertama untuk ibadah umrah. Adapun sa'inya yang kedua diharuskan untuk ibadah haji. Setelah itu tahallul akbar dan bebas dari seluruh larangan ihram termasuk berhubungan dengan wanita. Adapun yang hajinya qiran dan ifrad, jika seseorang telah melakukan sa'i pada saat tawaf qudum, maka tidak perlu sa'i lagi untuk tawaf ifadah, sehingga boleh tahallul akbar selepas tawaf ifadah. Namun jika belum sa'i pada tawaf qudum, maka diwajibkan untuk sa'i sebelum tahallul, karena hajinya tidak akan sempurna sampai ia mengerjakan sa'i tersebut. Pada hari ini dibolehkan bagi jamaah haji untuk mendahulukan sebagian rangkaian ibadah haji dari sebagian lainnya, dan boleh juga untuk mengakhirkannya. Tidak ada masalah dalam hal ini, kecuali sa'i harus dilakukan selepas tawaf dan tidak boleh sebelumnya. Setelah selesai tawaf dan sa'i, hendaknya jamaah haji kembali ke Mina untuk mabit di sana pada malam ke-11 dan 12. Kemudian bertolak meninggalkan kota Mekkah sebelum matahari terbenam bagi yang memilih untuk nafar awal, atau melanjutkan mabitnya pada malam ke-13 bagi yang memilih untuk nafar thani. Diperbolehkan bagi yang memiliki uzur syar'i untuk meninggalkan mabit atau bermalam di Mina, baik uzurnya berkaitan dengan kepentingan ibadah haji atau berkaitan dengan kemaslahatan jamaah haji. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam di Mekkah selama malam-malam Mina untuk menjalankan tugas menyediakan air minum bagi para jamaah haji. Kemudian beliau pun mengizinkannya. Muttafaqun alaih.